Bapak dan Ibu di usia 70 tahun sering kali kita duduk lebih lama dalam diam. Tubuh tidak sekuat dulu, langkah lebih pelan dan hati lebih sering bertanya. Ada rasa takut, ada rindu pada masa lalu, ada harap yang disimpan dalam doa. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah bertanya, berapa lama lagi waktu yang Allah beri untuk saya? Ini tentang saya, ini tentang Bapak dan Ibu yang sedang menatap senja hidup dengan perasaan campur aduk. Pertanyaan seperti itu bukan tanda lemah iman, bukan juga tanda kurang bersyukur. Ini proses alami di usia senja ketika seseorang mulai lebih sadar akan waktu, kesehatan, dan makna hidup. Pikiran menjadi lebih reflektif, hati lebih peka. Bapak dan Ibu tidak salah karena memikirkan masa depan. Ini bukan kelemahan. Ini bagian dari perjalanan manusia yang sedang menua dengan kesadaran. Ada seorang ibu berusia 72 tahun. Setiap pagi ia duduk di teras sambil memandangi jalan, menunggu matahari naik. Dalam hatinya, ia sering berkata, "Saya ingin hidup lebih lama, tapi dengan tenang." Ibu itu bukan hanya ada di satu tempat. Ia bisa jadi bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang jauh di luar negeri. Ceritanya sederhana, tapi rasanya dekat, karena banyak dari kita pernah berada di titik yang sama. Ketika pertanyaan tentang umur tidak terjawab, hati bisa lelah. Tidur tidak nyenyak, pikiran mudah cemas, dan perlahan muncul rasa, apakah saya masih dibutuhkan? Ada lansia yang merasa hidupnya hanya menunggu, merasa tidak penting, merasa hanya menjadi beban. Inilah luka batin yang jarang terlihat tapi sangat dirasakan di usia senja. Namun Bapak dan Ibu, panjang umur bukan hanya soal angka tahun. Ia tentang kualitas hati. Tentang bagaimana kita masih bisa bersyukur, tersenyum, mendoakan, dan memaafkan. Selama napas masih Allah titipkan, selama hati masih bisa lembut, hidup tetap bernilai. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski rambut memutih dan tenaga berkurang. Di segmen ini kita akan belajar dengan tenang tentang tanda-tanda sederhana di usia 70 tahun yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang, berdasarkan ilmu dan hikmah hidup. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menenangkan hati. Mari kita lanjutkan perlahan. Karena memahami hidup di usia senja adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Jika Ibu ingin, saya siap. Bapak dan Ibu, setelah usia melewati 70 tahun, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Hal-hal kecil terasa lebih bermakna. Hal-hal yang dulu dikejar kini terasa tidak terlalu penting. Di dalam hati muncul keinginan sederhana. Ingin hidup lebih lama, tapi dengan damai. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering merasa seperti ini. Ini tentang saya. Ini tentang kita yang ingin menjalani sisa waktu dengan tenang. Secara alami di usia senja tubuh memang berubah, namun para ahli sepakat bukan hanya usia yang menentukan panjang atau pendeknya hidup, melainkan cara kita merawat diri secara fisik dan batin, cara berpikir, cara bersikap, dan cara menerima keadaan punya pengaruh besar. Dan Bapak dan Ibu perlu tahu, jika selama ini merasa lelah atau mudah khawatir, itu bukan kelemahan. Itu tanda tubuh dan jiwa sedang meminta perhatian yang lebih lembut. Ada seorang bapak berusia 74 tahun. Dokter pernah berkata tubuhnya tidak sekuat dulu. Namun bapak itu tetap bangun pagi, berjalan pelan di halaman, menyapa tetangga, dan menjaga pikirannya tetap tenang. Ia berkata, "Saya tidak tahu sampai kapan hidup, tapi saya ingin hari ini terasa ringan." Kalimat itu sederhana, tapi banyak lansia pernah merasakannya. Ketika seseorang terus hidup dalam cemas dan penyesalan, tubuh ikut melemah. Tekanan batin bisa memengaruhi kesehatan, hubungan dengan keluarga, dan ketenangan jiwa. Perlahan muncul rasa tidak dibutuhkan, merasa hidupnya hanya menunggu akhir, merasa tidak penting lagi. Luka batin seperti ini diam-diam menguras semangat hidup di usia tua. Bapak dan Ibu, panjang umur tidak selalu berarti hidup lama, tapi hidup dengan makna. Saat hati lebih ikhlas, pikiran lebih ringan, dan hubungan dengan Allah serta sesama lebih damai, tubuh pun ikut terbantu. Selama kita mau merawat diri dengan sabar, hidup tetap punya nilai. Bapak dan Ibu tetap berarti, meski usia bertambah. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas satu persatu tanda sederhana di usia 70 tahun yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang menurut ilmu dan pengalaman hidup.
Bukan untuk membuat takut, tapi agar Bapak dan Ibu bisa lebih memahami diri sendiri. Mari kita lanjutkan perlahan dengan hati yang lebih tenang. Bapak dan Ibu di usia 70 tahun, tubuh boleh melemah, tetapi hati sering justru semakin jujur. Kita mulai lebih peka pada rasa lelah, pada sepi, pada hal-hal kecil yang dulu diabaikan. Ada hari-hari ketika bangun pagi terasa berat, ada hari ketika pikiran melayang jauh. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasa seperti ini. Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang sedang belajar berdamai dengan diri sendiri. Para ahli banyak menyebut bahwa ketenangan batin memiliki hubungan kuat dengan kualitas umur panjang. Orang yang hatinya terlalu sering gelisah, marah, atau memendam beban berat, tubuhnya ikut lelah. Sebaliknya, hati yang lebih tenang membantu tubuh bekerja lebih seimbang. Dan jika Bapak dan Ibu merasa masih sering cemas, itu bukan kesalahan, ini bukan kelemahan. Ini tanda hati sedang memikul banyak cerita hidup. Ada seorang nenek berusia 75 tahun, hidupnya sederhana, ia tidak kaya, tubuhnya pun tidak sempurna. Namun setiap sore ia duduk sambil tersenyum, membaca doa pelan. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, "Saya belajar tidak memikirkan semua hal." Nenek itu bisa jadi ada di Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau jauh di luar negeri. Ceritanya sederhana, tapi banyak lansia pernah berada di titik yang sama. Saat hati tidak tenang, dampaknya bukan hanya pada pikiran. Tidur terganggu, tubuh cepat lelah, hubungan dengan keluarga terasa dingin. Perlahan muncul rasa tidak dibutuhkan, merasa hidup hanya menunggu waktu, merasa keberadaannya tidak lagi penting. Luka batin ini sering dipendam sendiri, tanpa cerita, tanpa tempat bersandar. Bapak dan Ibu, jika hari ini hati masih bisa merasa tenang meski hidup tidak sempurna, itu adalah tanda besar, tanda bahwa jiwa masih kuat. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi kemampuan menerima dengan lapang. Selama hati masih bisa bersyukur, memaafkan, dan berharap kepada Allah, hidup tetap bernilai. Bapak dan Ibu masih berharga meski usia terus bertambah. Maka tanda pertama yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang adalah hati yang relatif tenang di usia senja. Bukan selalu bahagia, tapi tidak terus-menerus gelisah. Di segmen berikutnya kita akan melanjutkan ke tanda berikutnya yang sering dianggap sepele namun sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup lansia. Mari kita lanjutkan perlahan, tanpa terburu-buru. Bapak dan Ibu di usia 70 tahun, tubuh tidak lagi bergerak seperti dulu. Bangun dari duduk perlu waktu, berjalan harus lebih hati-hati dan rasa pegal sering datang tanpa diundang. Kadang muncul perasaan sedih melihat diri sendiri yang tak lagi lincah. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah menarik napas panjang sambil berkata dalam hati, "Saya sudah tidak seperti dulu. Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang sedang belajar menerima perubahan tubuh." Secara alami, otot melemah dan sendi menua. Itu bukan kesalahan siapapun. Namun banyak penelitian menunjukkan bahwa tubuh yang masih mau diajak bergerak, meski pelan, membantu menjaga keseimbangan hidup di usia senja. Bergerak bukan berarti olahraga berat. Berdiri, berjalan sebentar, menyapu pelan, atau sekadar meregangkan badan sudah cukup. Ini bukan tuntutan, ini bentuk kasih pada diri sendiri. Ada seorang bapak berusia 76 tahun. Jalannya tidak cepat, tangannya sedikit gemetar. Tapi setiap pagi ia berjalan mengelilingi halaman rumahnya satu putaran. Ketika ditanya mengapa ia tetap melakukannya, ia menjawab, "Biar badan ingat, saya masih hidup." Kalimat itu sederhana, tapi banyak lansia pernah merasakan maknanya. Ketika tubuh terlalu lama diam, bukan hanya fisik yang melemah. Pikiran ikut berat, semangat perlahan turun. Lansia bisa merasa tidak berguna, merasa hanya duduk menunggu, merasa hidupnya tidak lagi penting. Rasa seperti menjadi beban sering muncul tanpa disadari. Luka batin ini perlahan mengikis keinginan untuk menjalani hari dengan gembira. Bapak dan Ibu, tubuh yang masih mau bergerak meski perlahan adalah anugerah besar. Setiap langkah kecil adalah tanda kehidupan. Allah tidak meminta kita kuat seperti muda, tetapi setia menjaga yang masih ada. Selama tubuh masih bisa digerakkan dengan niat baik, hidup tetap bermakna. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena kuatnya badan, tapi karena sabarnya hati.
Maka tanda kedua yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang adalah tubuh yang masih diajak bergerak dengan lembut dan rutin. Bukan cepat, bukan berat, tapi konsisten. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tanda lain yang sering diabaikan, namun sangat berpengaruh pada panjang dan tenangnya usia senja. Mari kita lanjutkan bersama, pelan-pelan. Bapak dan Ibu di usia 70 tahun pikiran sering kali ingin beristirahat. Dunia terasa bergerak terlalu cepat sementara kita berjalan lebih pelan. Kadang muncul rasa lelah mengikuti perubahan lalu hati berkata, "Sudahlah, saya sudah tua." Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakannya. Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang diam-diam ingin tenang, tapi tetap ingin dimengerti. Secara alami, otak memang memproses informasi lebih lambat di usia senja. Itu bukan kelemahan. Namun para ahli menyebutkan bahwa pikiran yang masih mau terbuka, mau mendengar, mau mencoba hal sederhana, mau menerima sudut pandang baru, membantu menjaga kejernihan batin. Jika Bapak dan Ibu merasa sulit mengikuti zaman, itu wajar. Ini bukan kekurangan. Ini proses menua yang manusiawi. Ada seorang nenek berusia 73 tahun. Ia tidak paham teknologi, sering salah pencet, sering bingung. Tapi ia selalu berkata, "Ajari pelan-pelan ya." Kalimat itu membuat orang di sekitarnya tersenyum. Nenek itu tidak mengejar kecanggihan, ia hanya menjaga hatinya tetap terbuka. Banyak lansia pernah berada di posisi itu, ingin belajar, tapi takut dianggap merepotkan. Ketika pikiran menutup diri, dunia terasa makin sempit. Hubungan dengan anak dan cucu menjadi kaku, percakapan sering berakhir diam. Perlahan muncul rasa tersisih, merasa tidak lagi dibutuhkan, merasa hidupnya tidak penting. Luka batin ini tidak selalu terlihat, tapi bisa membuat hati cepat lelah dan mudah tersinggung. Bapak dan Ibu, pikiran yang mau belajar bukan berarti harus selalu bisa. Cukup mau mendengar dan menerima. Keterbukaan adalah tanda kebijaksanaan, bukan tanda lemah. Selama hati masih mau berkata, "Saya ingin mengerti," hidup tetap bertumbuh. Bapak dan Ibu tetap berharga bukan karena tahu segalanya, tetapi karena kerendahan hati. Maka tanda ketiga yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang adalah pikiran yang masih terbuka di usia senja. Tidak keras, tidak tertutup, dan tidak merasa paling benar. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tanda lain yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari lansia, namun sering diabaikan. Mari kita lanjutkan dengan hati yang tetap lembut. Bapak dan Ibu di usia 70 tahun, kesunyian bisa terasa lebih berat dari kelelahan fisik. Rumah yang dulu ramai kini sering sunyi. Telepon jarang berdering, tamu tidak sering datang. Ada hari-hari ketika kita duduk lama, hanya ditemani pikiran sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan ini. Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang rindu ditemani, meski hanya sebentar. Manusia diciptakan untuk terhubung. Di usia senja, kebutuhan akan hubungan justru semakin penting. Berbincang ringan, saling menyapa, atau sekadar merasa diingat bisa memberi kekuatan besar pada hati. Jika Bapak dan Ibu merasa sedih saat jarang diajak bicara, itu bukan manja. Ini bukan kelemahan, ini kebutuhan jiwa yang wajar. Ada seorang bapak berusia 78 tahun. Setiap sore ia duduk di depan rumah, menyapa siapapun yang lewat. Tidak selalu dibalas panjang, tapi ia tetap tersenyum. Ketika ditanya mengapa ia melakukannya, ia menjawab, "Biar hati saya tidak kering." Cerita sederhana ini terasa dekat, karena banyak lansia pernah berada di titik yang sama, ingin merasa terhubung. Ketika hubungan sosial terputus, dampaknya bukan hanya sepi. Kesehatan bisa menurun, pikiran mudah murung, dan semangat hidup melemah. Perlahan muncul rasa dilupakan, merasa tidak dibutuhkan, merasa keberadaannya tidak penting. Luka batin ini sering dipendam diam-diam, tanpa kata, tanpa pelukan. Bapak dan Ibu, menjaga hubungan tidak harus dengan banyak orang. Satu teman bicara, satu tetangga yang disapa, satu anggota keluarga yang didoakan, sudah cukup. Kualitas hubungan lebih penting dari jumlahnya. Selama hati masih mau membuka diri, hidup tetap hangat. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski lingkaran pergaulan mengecil. Maka tanda keempat yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang adalah hubungan sosial yang masih terjaga, meski sederhana, tidak ramai tapi bermakna. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tanda lain yang sangat dalam hubungannya dengan kesehatan batin dan panjang umur. Mari kita lanjutkan perlahan bersama.
Bapak dan Ibu di usia 70 tahun, hari-hari terkadang terasa panjang. Waktu berjalan pelan, aktivitas tidak sebanyak dulu. Ada pagi ketika bangun tanpa rencana, lalu hati bertanya, hari ini saya mau melakukan apa? Perasaan kosong itu bisa datang tanpa suara. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakannya. Ini tentang saya, ini tentang Bapak dan Ibu yang ingin hari tetap punya arti, meski sederhana. Secara alami, di usia senja tanggung jawab besar sudah berkurang. Anak-anak mandiri, pekerjaan selesai. Namun para ahli melihat bahwa orang tua yang masih memiliki tujuan kecil setiap hari, walau sederhana cenderung lebih tenang dan bersemangat. Tujuan tidak harus besar, bukan ambisi. Cukup sesuatu yang membuat kita ingin bangun dan menjalani hari dengan niat baik. Ada seorang nenek berusia 74 tahun. Setiap pagi ia menyiram tanaman satu persatu. Tidak banyak, tidak cepat. Ketika ditanya mengapa ia setia melakukannya, ia berkata, kalau tanaman hidup, hati saya ikut hidup. Cerita ini sederhana, tapi terasa dekat. Banyak lansia pernah menemukan makna dari hal-hal kecil seperti ini. Ketika hari-hari dijalani tanpa tujuan, hati mudah lelah, pikiran terasa kosong, waktu terasa berat. Perlahan muncul rasa hidupnya tidak penting, merasa hanya mengisi waktu, merasa tidak lagi dibutuhkan. Luka batin ini sering tidak disadari, namun bisa menggerogoti semangat hidup di usia senja. Bapak dan Ibu, tujuan hidup di usia tua bukan lagi soal pencapaian tetapi kebermaknaan. Menyiram tanaman, merapikan rumah, menunggu waktu salat, menyiapkan makanan sederhana, semua itu bernilai jika dijalani dengan niat. Selama hati masih punya alasan untuk bersyukur setiap hari, hidup tetap berharga. Bapak dan Ibu masih memiliki peran, meski tidak terlihat besar. Maka tanda kelima yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang adalah masih adanya tujuan kecil yang membuat hari terasa hidup. Tidak muluk, tidak berat, tapi konsisten. Di segmen berikutnya, kita akan membahas tanda yang sangat berkaitan dengan batin terdalam lansia tentang keikhlasan dan penerimaan hidup. Mari kita lanjutkan bersama dengan langkah yang tenang. Bapak dan Ibu, di usia 70 tahun, kenangan hidup sering datang sendiri. Ada yang indah, ada yang perih. Nama-nama lama muncul di ingatan, peristiwa lama kembali teringat. Kadang dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mengalaminya. Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang sedang memikul cerita hidup yang panjang. Hati yang menyimpan luka lama bekerja lebih berat. Para ahli menyebut bahwa memendam amarah, kecewa, dan penyesalan bisa memengaruhi kesehatan batin dan fisik. Namun jika Bapak dan Ibu merasa sulit memaafkan, itu bukan dosa perasaan. Ini bukan kelemahan. Ini proses hati yang sedang belajar melepaskan. Ada seorang bapak berusia 79 tahun. Selama puluhan tahun ia menyimpan kecewa pada seseorang. Hingga suatu hari ia berkata pelan, "Saya lelah membawa ini." Ia mulai belajar ikhlas, bukan karena orang lain berubah, tetapi karena hatinya ingin tenang. Cerita ini dekat karena banyak lansia pernah berada di persimpangan yang sama. Luka yang tidak dilepaskan bisa membuat hati keras, tidur tidak nyenyak, pikiran sering gelisah, dan hubungan dengan orang sekitar terasa dingin. Perlahan muncul rasa hidup terasa berat, merasa tidak bahagia, merasa sendirian dalam keramaian. Luka batin ini diam-diam mencuri ketenangan di usia senja. Bapak dan Ibu, memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah hadiah untuk diri sendiri. Ikhlas bukan tentang kalah, tetapi tentang membebaskan hati. Selama hati mau dilembutkan, hidup terasa lebih ringan. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena masa lalu yang sempurna, tetapi karena hati yang mau bertumbuh. Maka tanda keenam yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang adalah hati yang perlahan belajar ikhlas dan memaafkan. Tidak langsung, tidak sempurna, tapi jujur. Di segmen terakhir kita akan membahas satu tanda penutup yang sangat penting dalam perjalanan usia senja. Mari kita lanjutkan dengan hati yang semakin ringan. Bapak dan Ibu, di usia 70 tahun, ada saat-saat ketika manusia merasa benar-benar kecil. Kekuatan berkurang, rencana tidak selalu berjalan, dan banyak hal tak lagi bisa dikendalikan. Pada saat seperti itu, hati sering bertanya pelan, siapa lagi tempat saya bersandar? Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berada di titik ini. Ini tentang saya.
Ini tentang bapak dan ibu yang sedang mencari pegangan di usia senja. Secara batin, manusia yang menua cenderung lebih membutuhkan rasa aman. Keyakinan kepada Allah memberi ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Bukan berarti orang beriman tidak pernah takut atau sedih, tetapi hati yang bersandar kepada Allah memiliki tempat kembali saat lelah. Jika bapak dan ibu merasa sering berdoa di usia tua, itu bukan tanda pasrah yang lemah, ini bukan kelemahan. Ini kekuatan jiwa. Ada seorang nenek berusia 80 tahun. Pendengarannya sudah berkurang, langkahnya pelan, tapi lisannya masih sering bergerak pelan menyebut nama Allah. Ketika ditanya apa yang ia minta dalam doa, ia menjawab, "Saya minta hati saya tenang." Jawaban itu sederhana, tapi terasa dalam. Banyak lansia pernah sampai pada doa yang sama. Tanpa sandaran batin, usia senja bisa terasa sangat sepi. Pikiran mudah cemas, hati mudah goyah, dan hidup terasa kosong. Perlahan muncul rasa takut menghadapi hari esok, merasa sendirian, merasa tidak punya pegangan. Luka batin ini bisa membuat usia tua terasa berat meski kebutuhan lahir terpenuhi. Bapak dan ibu bersandar kepada Allah bukan berarti menyerah pada hidup, tetapi mempercayakan hidup. Doa yang lirih, salat yang pelan, zikir yang sederhana, semua itu bernilai besar di sisinya. Selama hati masih mengingat Allah, hidup tidak pernah benar-benar kosong. Bapak dan ibu tetap berharga karena iman yang tumbuh seiring usia. Maka tanda ketujuh yang sering dikaitkan dengan kualitas umur panjang adalah hati yang masih bersandar kepada Allah. Bukan sempurna, tetapi tulus. Di segmen berikutnya, kita akan menutup perjalanan ini dengan rangkuman dan peneguhan bahwa usia tua bukan akhir makna, melainkan puncak kebijaksanaan. Mari kita lanjutkan ke penutup. Dengan hati yang tenang. Bapak dan Ibu, setelah kita menelusuri tanda demi tanda, mungkin hati terasa lebih pelan. Ada yang teringat masa lalu, ada yang meneteskan air mata tanpa suara. Usia 70 tahun memang membuat kita lebih sering diam, lebih sering merenung. Dan di dalam diam itu muncul satu kalimat jujur. Saya ingin menjalani sisa waktu dengan tenang. Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang masih ingin hidup bermakna. Meski langkah tak lagi cepat, kita belajar bahwa kualitas usia senja tidak hanya ditentukan oleh tubuh, tetapi oleh hati. Hati yang tenang, tubuh yang masih mau bergerak, pikiran yang terbuka, hubungan yang terjaga, tujuan kecil setiap hari, keikhlasan untuk memaafkan, dan iman yang tetap bersandar kepada Allah. Semua tanda itu bukan tuntutan. Itu adalah cermin lembut tentang bagaimana kita merawat diri di usia senja. Ada lansia yang berkata pelan, "Saya tidak minta hidup lama, saya minta hidup damai." Kalimat itu mewakili banyak hati, karena pada akhirnya, yang kita cari bukan angka tahun, tetapi hari-hari yang terasa ringan. Mungkin bapak dan ibu juga pernah berada di titik itu, ingin bangun pagi tanpa cemas, tidur malam tanpa beban. Jika selama ini bapak dan ibu pernah merasa tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa hidupnya tidak penting, ketahuilah, perasaan itu manusiawi, tapi bukan kebenaran tentang nilai diri. Usia tidak menghapus arti hidup. Setiap doa yang terucap, setiap senyum yang dibagi, setiap kesabaran yang dijaga, semuanya bernilai. Bapak dan ibu bukan beban, bapak dan ibu adalah sumber hikmah. Di usia senja, Allah sering mengurangi kekuatan tubuh untuk menumbuhkan kekuatan hati. Kita belajar menerima, mengikhlaskan, dan mempercayakan. Selama hati masih mau bersandar kepadanya, hidup selalu punya arah. Bapak dan ibu tetap berharga, bukan karena apa yang bisa dilakukan, tetapi karena siapa diri bapak dan ibu di hadapan Allah. Jika satu bagian dari perjalanan ini menyentuh hati bapak dan ibu, tuliskan di kolom komentar. Dengan menulis, bapak dan ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan orang tua lain yang sedang menua dalam sunyi. Dan bila kanal hikmah di ujung usia terasa seperti teman duduk di sore hari, mari kita berjalan bersama. Pelan-pelan saling menguatkan menuju usia tua yang lebih tenang, lebih ikhlas, dan lebih bermakna.